Sekalian, pagi hari ini kita dilaporkan dari biasanya laporan adalah jam 6 pagi itu kita huniannya ada 929 pasien ya, di tower 5, 6, dan 7. Jadi hunian 929 ini adalah kalau kita persentase bornya adalah 15,50%. Jadi saya kira ini hunian yang terendah dari sejak September ya, sejak September dan sejak berdiri. Kalau berdiri lebih rendah lagi dari awalnya. Jadi sejak September 90% gitu, terus Januari juga 84 sekian persen, pasiennya di atas 5.000. Saat ini pasien 929. Jadi saya kira ini dari waktu Agustus sampai Mei 2021 ini adalah yang terendah saat ini dan mudah-mudahan ini bisa terjaga. Jadi ini kalau kita lihat ini melihat kurvanya adalah kurva yang landai atau flat curve gitu. Jadi saya kira kalau flat curve ini adalah suatu tanda bahwa ini pengendalian suatu pandemi cukup baik. Tapi ini betul-betul harus kita lakukan secara bersama-sama. Karena kalau tidak, ini kan di hilir kita ya. Kalau hulunya tidak dikendalikan dengan baik, saya kira ini bisa meningkatkan kapasitas hunian lagi. Dan kita sehabis libur kita udah melihat beberapa kegiatan-kegiatan habis libur selalu akan 2 minggu kemudian akan meningkat. Jadi kita tetap waspada walaupun saat ini adalah 15,50%, maka kita tetap waspada, antisipasi untuk menghadapi kalau ada lonjakan di 2 minggu ke depan. Dan ini saya kira betul-betul kita harus pahami bersama-sama. Kami di Wisma Atlet tentunya sudah siapkan sedemikian rupa untuk menghadapi lonjakan itu. Namun kami menghimbau dari semua pihak di masyarakat atau di hulu, ini betul-betul mari saling menjaga, jangan sampai ada suatu penularan yang lebih masif lagi. Dan kita tentunya ada pembelajaran dari beberapa negara, ya, baik India, mungkin di Filipina, ya, bahkan di Malaysia, Singapura saat ini juga menerapkan ada lockdown dan sebagainya. Saya kira ini suatu pembelajaran kita semuanya untuk betul-betul berhati-hati, menahan diri, jangan sampai kita tertular maupun menularkan. Ini sangat penting untuk kita semuanya. Walaupun di hunian-hunian rumah sakit, khususnya di rumah sakit Wisma Atlet darurat COVID-19 ini sudah huniannya sedemikian rendah saat ini, tapi kami mengajak semuanya untuk betul-betul menahan diri untuk jangan tertular dan jangan menularkan, sehingga kita harus tetap wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan 3M, dan juga mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Serta betul-betul mari kita ikut juga mensukseskan vaksinasi. Walaupun setelah divaksin tidak ada yang menjamin kebal, jadi setelah vaksin pun harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. Pak, penurunan itu apa ya Pak? Apa tingkat kesembuhan yang cukup kesembuhan kita cukup tinggi, 97%. Di atas rata-rata nasional dan tentunya di atas rata-rata dunia. Dan ini juga menggambarkan di sini untuk kesembuhan cukup baik. Dan namun kita ingatkan betul, mari betul-betul jangan sampai ini yang sudah baik ini kemudian muncul suatu kasus baru lagi. Ini yang sangat penting kita harus jaga betul bersama. Artinya untuk tempat tidur bagaimana Pak? Ada berapa yang tersedia menghadapi kemungkinan lonjakan nanti ke depan? Saat ini kita masih punya 4.000 lebih ya, 4.000 lebih, atau bahkan sampai 5.000 ya. 5.000 karena kita punya yang kita siapkan 5.994. Jadi dengan ada 929 tentunya kita masih punya 5.000 lebih dari tempat tidur. Jadi ini saya kira cukup aman untuk kalau ada suatu lonjakan, tapi kalau lonjakannya tentunya sangat-sangat tinggi, tentunya ini semuanya bisa kapasiti terpenuhi penuh gitu. Tapi kita juga harus tingkatkan lagi, kita di sini bisa kembangkan sampai bisa 10.000 untuk tempat tidur, sehingga saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga di hulunya
jangan sampai ada suatu peningkatan kasus baru di masyarakat. Terus ada prediksi lonjakannya sih, misalnya nggak akan berapa persen kenaikannya? Kalau kita lihat ya beberapa event kegiatan liburan itu selalu meningkat. Di sini bisa 30-50% meningkat dari kapasitas sebelumnya yang dirawat. Namun demikian kita betul-betul harus siap siaga semuanya. Jadi kita sudah prediksi sehingga kita bisa siapkan tempat perawatan sampai 50% peningkatan, bahkan bisa lebih dari itu, dan juga SDM dan juga segala sesuatunya prasarana kita betul-betul siapkan, dan tiap hari kita koordinasikan dari semua unit koordinasi di lapangan ya, supaya menyiapkan diri. Khususnya juga ini yang menyangkut tentang berkaitan dengan penyekatan di arus mudik. Ini juga kita sudah siapkan satu tower di tower 4 untuk mereka-mereka yang terdeteksi dari tes antigen swab positif atau reaktif. Ini kita siapkan di tower 4. Jadi kalau nanti kita PCR swabnya positif dari yang mereka antigen positif, maka kita akan langsung isolasi di tower 5. Jadi, sudah ada berapa Pak yang saat ini ada 6 yang dikirim ya, yang terdeteksi reaktif swab antigen, dan mudah-mudahan ya pertambahannya tidak banyak, tapi kita selalu siapkan. Jadi alurnya saya kira dari masuk ke tower 4 atau RSDC ini kita siapkan perawatan di situ atau karantina di situ. Kemudian setelah karantina hari pertama tentunya dilakukan swab PCR ya. Kalau positif nanti langsung ke tower perawatan atau tower 5 untuk isolasi. Tergantung dia ada gejala atau tidak. Kalau ada gejala langsung ke tower 6 atau 7. Kemudian kalau negatif kita tunggu sampai 5 hari. Jadi di karantina 5 hari, kemudian kita swab lagi hari kelima. Kalau itu negatif kita bisa pulangkan sesuai dengan prosedur yang ada tentunya. Dan kalau positif masuk lagi ke perawatan di tower 5, 6 atau 7. 6 orang itu dari lokasi mana Pak penyekatannya? Jadi dari tol Cikampek ya, KM 34, mereka dari sana dikirim ke sini. Jadi, prinsipnya kita siap untuk baik itu di arah titik timur gitu ya, dan juga titik barat mungkin di Kerawang atau di Tangerang, Banten gitu ya. Kita siapkan untuk mereka. Tentunya ini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI supaya ini ada suatu kolaborasi bagaimana mereka bisa dikarantina dan ditindaklanjuti setelah terdeteksi reaktif dari swab antigen yang di checkpoint atau titik-titik checkpoint yang ditentukan. petugas itu mereka ditemukan setelah arus balik atau bagaimana? Yang masuk sini tentunya yang arus balik ya. Mereka yang ini mengantisipasi arus balik memang kita siapkan tower 4 untuk sebagai karantina siapa saja yang dari arus balik terdeteksi dari swab antigen reaktif atau positif. Kemarin kan sempat viral tuh yang prajurit TNI minum air kelapa itu. Nah ini bakal racikan ini bakal lebih jauh nggak sama TNI? Gimana ya? Oh ya, saya kira gini, kalau apapun yang kita lakukan pengobatan, semuanya tentunya agak melalui suatu prosedur penelitian berdasarkan keilmuan, tahapan penelitian yang sesuai prosedur. Dan kalau memang